Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan dalam mata kuliah akuntansi biaya. Ini merupakan bagian kedua dari materi konsep biaya dan klasifikasi biaya. Saudara sekalian, konsep lain tentang biaya yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah tentang pemicu biaya atau cost driver, yaitu variabel yang secara kausal atau sebab akibat memengaruhi biaya dalam rentang waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan rentang yang relevan yaitu rentang tingkat aktivitas atau volume normal di mana ada hubungan khusus antara tingkat aktivitas atau volume dengan biaya tertentu. Jadi tadi juga di slide bagian pertama tadi, di video learning bagian pertama saya sudah sampaikan tentang bahwa biaya tetap itu tidak selamanya tetap. Jadi biaya tetap itu hanya tetap dalam rentang yang relevan. Misalnya tadi ada biaya sewa mobil 12.500.000 rupiah untuk penumpang mungkin maksimal dalam 1 tahun hanya untuk 2.000. Tapi kalau kemudian penumpangnya lebih dari 2.000 maka mungkin dibutuhkan 2 armada yang disewa. Saudara sekalian, selanjutnya kita lihat berbagai jenis perusahaan. Perusahaan kita bisa bedakan menjadi perusahaan sektor jasa, seperti biro konsultan hukum, kantor akuntan, jasa arsitek, perusahaan bengkel. Itu adalah contoh dari perusahaan sektor jasa. Kemudian ada perusahaan sektor perdagangan, di mana perusahaan sektor perdagangan ini membeli produk kemudian menjualnya kembali. Misalnya supermarket, department store gitu ya. Nah, itu yang merupakan contoh dari perusahaan sektor perdagangan. Nah, kemudian yang menjadi bidang garap kita di mata kuliah akuntansi biaya ini adalah perusahaan sektor manufaktur, yaitu dia membuat dan menjual produk mereka sendiri. Ya, jadi kalau dalam perusahaan sektor manufaktur, antara barang yang dibeli dengan yang dijual itu sudah berubah bentuknya. Ya, jadi kalau tadi produk yang dibeli itu berupa bahan baku, kemudian diolah, yang dijual itu sudah berupa barang jadi. Misalnya adalah perusahaan mebel. Perusahaan mebel itu akan membeli papan, membeli kayu, dan menjualnya sudah dalam bentuk kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Ya, perusahaan garment akan membeli kain dan menjualnya sudah dalam bentuk baju, celana, kerudung, spray, dan lain-lain. Perusahaan bakery akan membeli gula, susu, telur, terigu, dan menjualnya sudah dalam bentuk roti. Ya. Saudara sekalian, kita lihat perbedaan antara biaya-biaya. Jadi ada yang istilahnya biaya persediaan, ya, yaitu biaya-biaya manufaktur produk di mana biaya ini dikapitalisasi sebagai aset atau persediaan sampai barang-barang itu terjual dan ditransfer ke biaya barang yang terjual tersebut. Sedangkan biaya periode atau period cost ini dia tidak punya nilai masa depan dan akan diperhitungkan sebagai beban dan dia masuk ke dalam ke dalam laporan laba rugi komprehensif.
Kalau biaya persediaan itu nanti akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Saudara, di sini kita lihat gambaran harga pokok produksi. Tadi kan dikatakan bahwa elemen biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku atau bahan langsung, lalu biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ya, jadi ada 3 elemen dalam perhitungan biaya produksi. Namun, saudara sekalian, yang namanya bahan baku itu kita menghitungnya dari awal dulu. Ya, di sini kita lihat ada persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian. Misalnya di sini kita lihat ada 11.000, ditambah pembeliannya 73.000, maka biaya bahan langsung yang tersedia untuk digunakan ada 84.000. Kalau pada akhir periode jumlah persediaan akhirnya 8.000, berarti yang terpakai itu ada 76.000. Nah, ini adalah biaya bahan langsung yang dipakai. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat biaya tenaga kerja langsung ada 9.000. Ya. Nah, kemudian saudara sekalian, yang berikutnya adalah biaya overhead pabrik. Di sini dijabarkan biaya overhead pabrik terdiri dari tenaga kerja tak langsung 7.000, perlengkapannya 2.000, kemudian pemanas listrik dan tenaga itu ada 5.000, penyusutan pabrik 2.000, penyusutan peralatan penyusutan bangunan pabrik 2.000, penyusutan peralatan pabrik 3.000, dan yang lain-lainnya ada 1.000. Kalau dijumlahkan ada 20.000. Ya, maka biaya manufaktur selama tahun 2007 itu kita totalkan, yaitu 76.000 ditambah 9.000 ditambah 20.000. Ya, nah dijumlahkan menjadi 105.000. Kemudian kalau ada persediaan barang dalam proses awalnya ada 6.000, kita jumlahkan menjadi 111.000. Kemudian apabila pada akhir periode ada persediaan barang sebanyak 7.000, berarti harga pokok produksinya adalah 104.000. Ya. Nah, di sini. Saudara, kalau kita lihat di dalam laporan laba rugi, maka untuk perusahaan manufaktur kita lihat di sini misal ada pendapatan penjualan 210.000. Nah, kemudian di sini kita lihat kalau di awal itu ada barang jadi 22.000, maka 104 harga pokok produksi tadi kita letakkan di sini. Di mana angka 104 ini diambil dari schedule harga pokok produksi di slide sebelumnya tadi. Ya, kemudian 22.000 kita tambahkan dengan 104.000 berjumlah 126.000. Jika pada akhir periode jumlah barang jadi yang tersisa ada 18.000, maka kita jumlahkan harga pokok penjualannya adalah 18.000. Ya. Lalu kalau kita kurangkan pendapatan dengan harga pokok penjualan, maka akan diperoleh laba kotor. Ya. Kalau diketahui biaya pemasaran, distribusi dan layanan pelanggannya 70.000, ya, maka 102 dikurangi 70.000 akan diperoleh laba operasi 32.000. Nah, jadi biaya yang 70.000 ini diperhitungkan sesuai saat terjadinya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat flowchart biaya, maka saudara bisa perhatikan ya bahwa unsur biaya produksi tadi kan ada 3 ya.
biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ya. Nah, kemudian dari biaya bahan langsung atau biaya bahan baku ini akan menjadi masuk ke sini ya. Direct materials inventory. Ya. Nah, biaya bahan langsung ini bersama-sama dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik itu akan menjadi persediaan barang dalam proses. Ya. Jadi kalau tadi ada gula, telur, susu, terigu ya, dicampur dikerjakan oleh tenaga kerja bersama dengan mesin di mixer, artinya menyatu antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan BOP, kemudian akan dimasukkan menjadi work in process, barang dalam proses. Setelah itu barang dalam proses diolah, dimasak akan menjadi barang jadi. Ya, akan menjadi barang jadi. Nah, kemudian nanti di statement income-nya ada pendapatan dikurangi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Ya, barang jadi tadi kemudian kan akan masuk menjadi bagian dari harga pokok penjualan. Nah, revenue dikurangi harga pokok penjualan, kemudian dikurangi dengan berbagai biaya ini, maka akan didapatkan pendapatan operasi. Ya. Saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tetap baca buku referensi untuk pengayaan ilmu saudara. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.